saya punya komunitas namanya PJKA. Masa ada disebut no? Boleh lah. Persatuan Janda Kualitas A. Sebagai janda itu jangan sampai merendahkan harga diri kita, apalagi godaannya janda itu banyak biasa banget ya Mbak ya. Apalagi suami orang ya, tak pikir dulu godaannya janda itu adalah duda, ternyata enggak ya? Enggak, suami orang. Nah itu loh, healingnya orang kan macam-macam ya. Ada yang healingnya kerja, ada yang healingnya staycation. Saya termasuk orang yang healingnya sibuk. Kalau diem edan. Bisa merasakan Mbak Lutfi, oh aku sembuh nih. Itu berapa tahun? 5 tahun. Tingkat sakit saya luar biasa dengan mantan, sampai keinginan yang pertama dulu saya keinginannya untuk bunuh diri saya. Kedua ingin membunuh. Kalau ada masalah bawaannya pengen cerita ke cowoknya. Betul. Misal atau ke suaminya gitu. Kamu kalau masih ada masalah selesaikan dulu. Oh, nggak mau dengerin dia. Karena ada laki-laki yang belum siap menerima tambahan cerita di tengah kemumetannya itu loh. Ataukah ada pikiran aku pengen membuat dia menyesal? Itu kalau aku ada, kalau Mbak Kumala kan nggak ada. Iya, kalau Mbak Lutfi ada. Ada. Dan itu akhirnya senjata makan tuan. Seiring berjalannya waktu memang melihat dia lebih soro itu memang seru juga. Kayak sokor gitu. Tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini beda sekali, saya menghadirkan 2 wanita cantik. Kita tepuk tangan. Boleh dibilang kan womanpreneur ya. Womanpreneur, tapi juga ada satu lagi yaitu sebagai single mother. Oh ya? Kok seakan-akan kaget gitu tuh Mbak. Kan tadi udah di briefing. Terus enggak kagetnya. Seperti dibuat-buat sih. Ya tapi saya salut. Artinya tidak semua wanita bisa seperti kalian gitu ya. Bisa tangguh, bisa tegar, bangkit dari boleh dibilang patah hati gitu. Dari patah hati dan bisa berkarir dan bisa sukses kalau dari kacamata saya. Gitu kan. Dan artinya kan tidak single lagi kan, artinya sudah ada anak kan, ada Mbak Lutfi 1 ya, 1, Mbak Kumala 2, ada 2 gitu. Kalau sebagai wanita karir atau entrepreneur atau womanpreneur ini sejak dulu atau kemudian ada kejadian mungkin berpisah, kemudian memulai dari awal. Nah, gimana? Dari Mbak Kumala dulu. Berkarir dulu, terus patah hati Mas, terus melanjutkan berkarir lagi gitu ya tepatnya. Cuma ya pas bangkit dari itu tadi ya agak PR Mas. Kan ibaratnya rodanya 4 karek telu ya Mas ya. Jadi agak terseok-seok. Tapi bisa kan? Ya. Berarti memang sudah berkarir dulu. Iya, sudah berkarir dulu awalnya. Terus patah hati. Terus ya memang agak PR enggak sih Kak? Kalau ibaratnya ranek sing nyemangati ngono lho Mas. Oh iya. Itu. Siap. Mbak Lutfi. Nah, berarti agak beda nih. Agak beda ya? Berarti kalau Mbak Kumala kan berkarir dulu. Kalau Mbak Lutfi? Nah, aku patah hati dulu baru berkarir. Patah hati dulu baru berwira swasta ya, baru jadi pengusaha. Kalau sebelum patah hati berarti nggak jadi pengusaha? Belum, enggak. Aku justru malah sebelum patah hati itu mikirnya cita-cita aku itu jadi ASN, jadi PNS. Karena kan 10 tahun jadi guru honorer. Cita-citanya guru honorer itu pasti diangkat jadi PNS tuh. Nah, karena nggak diangkat-angkat, terus kemudian tapi sejak izin ya, ini tidak menjelekkan mantan, tapi istilahnya ketika pernikahan pun saya terbiasa jadi wanita yang jadi tulang punggung keluarga dan biasa bekerja. Jadi istilahnya setelah bercerai pun tidak ada hal yang kalau tadi Mbak Kumala bilang tidak ada yang menyemangati, saya itu terbiasa hidup seperti itu. Cuma bedanya ketika terbiasa awalnya mungkin istilahnya
patah hati itu buat personal akhirnya. Patah hati akhirnya memang menurunkan banyak energi yang biasanya bisa istilahnya buat nge-push untuk kerja. Akhirnya jadi perlahan-lahan hilang. Semangatnya itu memang otomatis, tapi bagi saya itu bukan semangat karena orang lain, tapi lebih kepada ketidakpercayaan diri. Jadi lebih ke masalah mental health pada diri sendiri gitu loh. Kalau aku ya. Ya, siap. Akhirnya titik baliknya adalah itu tadi. Jadi wirausaha. Aku tak jadi wirausaha. Ya, tapi artinya kan gini ya, sebelum patah hati atau bercerai pun juga sudah berkegiatan yang menghasilkan uang. Dengan cara yang tadi. Betul, tapi jadi guru, jadi karyawan gitu. Belum sebagai womanpreneur gitu. Tadi dibilang, oh iya betul ya. Tapi tadi juga dibilang sudah menjadi tulang punggung sebelum. Yes. Artinya pendapatan dari Mbak Lutfi? Pernah seperti itu. Jadi karena nyun sewu ya, perceraian itu kalau aku juga salah satunya adalah masalah ekonomi, salah lainnya juga ada beberapa. Jadi ya gitu, perannya udah timpang. Ada banyak faktor gitu ya. Betul. Kalau Mbak Komala apa juga ada faktor ekonomi di dalamnya? Ada Mas. Ada ya? Ada. Jadi selama 3 tahun kalau dibilang saya jadi tulang punggung enggak juga Mas, karena pikirnya kan kerja bareng. Cuma ibaratnya saya di otaknya, beliaunya di tenaganya gitu loh Mas. Jadi bisa dibilang kerja bareng juga. Tapi ada beberapa hal yang karena yang sebelum-sebelumnya kayak jadinya bom waktu gitu loh Kak. Jadinya bom waktu yang ditimbun akhirnya meledak dan kayak udah nggak bisa dibenahi lagi gitu loh Mas. Kayak wis ibaratnya bane bocor tambalannya wis wakeh kan yo ganti ban ngono gak sih Mas? Salah ya. Ini kata-katanya agak ekstrim ya. Enggak ya. Iya juga ya. Iya nanti dikat nggak apa-apa. Jangan dikat ya. Enggak bercanda. Ya, kayak Artinya gitulah. Artinya apa ya? Faktor ekonomi penentunya kah yang paling dominan atau? Bukan. Kalau saya bukan di ekonomi. Part Kalau of ekonomi enggak sih Mas, gitu. tapi finansial ya. Sama enggak sih Kak? Ekonomi Finansial sama sama ekonomi sama sih? Beda? Bagiku mirip ya, sama ya. Mirip bagiku. ya. Mirip. Karena ngomonginnya keluarga nih. Tapi kalau ngomongin perusahaan, financial Mungkin bukan beda. Iya. Pasti masalah keuangan kan? Masalahnya Income keuangan kan? juga. Iya, ada di situ ada. Terus ada yang lain juga gitu loh Mas. Yang lain ini nggak bisa dibicarakan gitu ya? Enggak usah. Iya Senyumnya kok menakutkan Mbak Lutfi. Kalau apakah ada statement? Tapi by the way ya, ini curhatan dari beberapa. Kalau saya punya komunitas namanya PJKA. Apa itu? Jangan diketawain tapi. Kayak kereta api. Persatuan. Iya. J-nya tit. J. Masa udah disebut no? Boleh lah. Persatuan Janda Kualitas A. PJKA, saya ketua umumnya. Tepuk tangan untuk ketua PJKA. Mau masuk jadi anggota aku boleh. Itu membawai wilayah mana aja? Sementara masih ada di Tulungagung. Saya juga punya wakilnya itu, punya sekretaris. Jadi Di Kediri. Apakah Kediri boleh masuk PJKA? boleh mau ya. Nanti jadi ketua umumnya Kediri loh. Langsung diangkat jadi Iya, ketua umum iya. Kediri ya Kak. Iya. Menarik. Sampai bikin komunitas. Sampai bikin komunitas. Saking seniornya saya jadi janda. Memang kegiatannya apa di PJKA itu? Banyak. Jadi tapi informal ya istilahnya gimana jadi wanita yang high value. Sebagai janda itu jangan sampai merendahkan harga diri kita, apalagi nyuwun sewu ya, godaannya janda itu Banyak luar biasa. banget ya Mbak ya. Apalagi suami orang ya, Gak tahu ojo sampai gitu. Tak pikir dulu godaannya janda itu adalah duda. Ternyata Enggak ya? Enggak, suami orang. Nah, itu loh. Ketika itu satu case ya, case. Nah, kalau sampai janda akhirnya tergoda sama suami orang, itu value kita udah turun. Jangan sampai. Kalau mau masuk PJKA nggak boleh kayak gitu syaratnya.
Syarat anggota tidak boleh mengganggu suami orang. Betul. Betul ya. Tapi kalau sama Duda nggak apa, punya relationship sama Duda. orang nggak apa-apa. Kalau berondong boleh nggak, Oh Kak? boleh banget. Tapi kamu jangan torok ya, apa torok ya? Iya, nanti. Ombok apa ya? Jangan mau dimanfaatin. Ya kayak gitu. Iya, iya, Jadi iya, gitu. Jadi harus jadi janda yang berkualitas. Betul. Apalagi kalau nanti kamu pengen dapat lagi jodoh yang baik, berarti kamu harus value-mu juga harus oke. Oke. Kalau kamu pengen Duda level A misal, berarti kamu juga harus jadi janda level A nih, memantaskan diri lo. Itu sunnah Rasul. Oh benar-benar. Keren loh. Harus yang sekufu ya. Berarti kita memantaskan diri dulu, Betul. ben bervalue ngono ya Kak ya. Makanya dan kegiatannya banyak, bahkan aku udah pernah bikin sama Radar Tulungagung, tapi aku nggak pakai PJKA ya. Bukan guyuk uang ini kalau PJKA. Aku tadi sampai mikir si apa sih? Ayo masa disebut. Iya, iya, iya. Sampai ngelek ya. bener-bener ngelek. Sebenarnya kayak kalian ini ya, Mbak Lutfi sama Mbak Kumala, disebut janda gitu tersinggung gak sih? Enggak. Mbak Kumala? Agak ya Kak, ya kan saya anyar Mbak. Anyar. Iya. Berapa lama? 2023 akhir. Oh iya bantu. Oh, masih tersinggung. Agak piye kan loh Mas. Mending Sukanya dipanggil apa? Oh, single. Single mom. Itu lebih kayak lebih lebih menghargai gitu ya. menghargai. Kalau aku udah biasa. Dipanggil janda itu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa banget. Bahkan saya suka mengakui. Saya janda gitu. Oh ya, aku bangga jadi janda. Oh bangga karena dalam status itu bukan saya yang nyalahi. Iya sama. Jadi Betul. bukan Bukan saya kita yang janda salah. itu bukan karena salahku dan sudah berdamai kalau aku Kak. Jadi mau disebut janda, mau disebut rondo lek wong. Gitu kan? Oh coba. Rondo kempling. Bahkan guyonan temanku itu lu dia wis 12 tahun ku ndane wis. Maksudnya wis tingkat jokesnya itu dark banget. Dark Iya, banget. iya. Wis tak alami ya, bayangin aja 12 tahun, guys. Udah 12 tahun ya, Pak ya. High value itu maksudnya high value terkait apa nih? Banyak. Banyak ya. Banyak. Karena yang pertama itu dari diri sendiri dulu, value diri. Kemudian pekerjaan. Apapun pekerjaannya tetap harus high value. Itu aja sih. Ngomongin dua hal itu udah berat banget sebenarnya. Karena satu itu mental health issue. Ngomongin mental health issue otomatis orang yang sudah pernah bercerai. Ini spesial yang bercerai karena bagi saya izin ya. Saya nggak dari beberapa teman saya yang janda izin karena suaminya meninggal, itu tingkat stres, depresi, penerimaan itu lumayan berbeda daripada yang bercerai. Kenapa? Karena di dia ini laki-laki hanya dua, diambil orang lain atau diambil Tuhan. Nah, diambil Tuhan ini ya wes namanya diambil yang punya, ya sedih, tapi challenge-nya hatinya istilahnya tidak dalam trauma sakit hati. Tapi kalau dalam perceraian otomatis pasti ada luka di situ. Nah, itulah kenapa high value itu lebih ke mental health-nya. Jadi jangan depresi, apalagi saya dulu penyintas Mbak Kumala, penyintas depresi, pengen bunuh diri dan sebagainya. Sampai minum obat psikiater. Jadi penyembuhan lukanya bagi saya luar biasa. Nah makanya itu saya nggak pengen ada Lutfi yang lain yang ngalamin hal itu, dan aku pengen jadi ini loh, kalau kamu sudah sembuh nanti bisa kayak gini. Maksudnya dibilang janda nggak tersinggung, kemudian ya santai aja melihat orang lain menikah, melihat orang lain gandeng suaminya, kita biasa aja, itu salah satu bentuk kita berdamai. Gitu, simpelnya kayak gitu. Kemudian dari segi pekerjaan, karena wanita mostly ketika moodnya atau hatinya nggak good, nggak well, pasti itu impact banget di pekerjaan. Makanya kalau diri sendiri udah baik, pekerjaan juga itu. Makanya kenapa akhirnya Mbak Kumala jadi sukses itu karena dia udah bisa fokus nih sama dirinya. Akhirnya energinya itu nyerapnya ke pekerjaan, karena ya itu tadi, wanita sebenarnya kan fokusnya kedua ya kalau dia kerja, suami sama pekerjaan. Kalau dia udah nggak ada suami, energi yang tercurah ke pekerjaan itu bisa jadi lebih banyak. Saya juga seperti itu. Kalau ada orang yang nggak seperti itu, berarti ada dalam dirinya yang masih banyak luka. Bisa jadi kayak gitu. Yang dalam diri tadi belum selesai gitu ya. Betul sekali.
perspektifnya Mbak Kumala seperti apa? Betul kata Mbak Senior. Lutfi ini tadi. Betul Senior. kata senior. 12 tahun, Iya. 3 tahun. Emang udah ada 3 tahun ya belum? Belum ya? Masih belum. 2 tahun ya? Iya, mau 2 tahun ya. Iya. Jadi mungkin yang seperti Mbak Lutfi tadi bilang, kalau kita ada suami sama kerjaan itu ada yang nyemangati kan Kak awalnya. Terus ketika tiba-tiba nggak ada itu kan jatuh patah itu pasti banget Mas. Aku ngerasa nih kebayaan Mbak sama ya. Terus cuma bedanya karena aku kayak mempersiapkan kan Mas, kayak luka tambah luka, jadinya jadi bom waktu akhirnya meledak. Ketika pas melepaskan itu ya nggak gimana kayak wes ngoten loh. Karena ada luka sebelumnya. Dan itu kayak wes nggak sakit lagi ketika melepaskan. Tapi ada di momen-momen tertentu, apalagi pas setelah ketok palu tek itu ya lihat orang boncengan itu kayak nggak enak gitu. Padahal orang lain kan? Orang lain. Pas lihat orang boncengan itu kayak tiba-tiba langsung Ke-trigger flashback, gitu ya. flashback kayak gini. Terus oh ya udah. Akhirnya setelah lama-lama, ketika kita sudah mulai mencintai diri kita sendiri, oh ternyata memang harus berdamai. Mau nggak mau ya harus sembuh kan gitu Mas. Walaupun sebenarnya saat ini mungkin tingkat kesembuhanku belum sembuh banget Mbak sebenarnya. Nggak usah dipaksa. Kadang masih ada rasa sakit itu masih ada kadang. Cuma kayak eman ya gitu loh. Tapi nek misal ngeling-ngeling sing dengi-dengi, oh yes nggak apa-apa. Ya emang harusnya gini mungkin. Karena apalagi jadi ibu itu ketika mau memutuskan hal yang besar kan dampaknya banyak banget ya Mbak itu ya. Itu kan mikirnya ribuan kali Mas. Apalagi saya anak broken home juga. Terus setelah itu engkau anak-anak kayak gimana ya? Terus nanti keluarga gimana ya? Terus ada satu kalimat itu, kalau kita udah mencintai diri kita, gini intinya, kamu itu siapa kok iso, aku ibaratnya wis tak wae iki, aku mau ide-ide gitu loh Mas. Kayak nggak terima gitu ya? Iya, Mas ibaratnya kok ngalah terus, ibaratnya disakiti berkali-kali kok aku tuh kayak bodoh banget gitu loh Mbak. Di pikiran yang sebelum pisah ya. Kayak wis dimaafkan kok balenine, dimaafkan balenine. Kayak aku malah enggak mengajeni diriku sendiri gitu loh. Akhirnya saya minta petunjuk berkali-kali, ternyata jawabannya kayaknya ya emang harusnya udah pisah, ya udah saya pisah itu Mbak. Gitu. Jadi kayak emang bener-bener bismillah lah, aku wis manut dalane sing kuwasa gitu tok Iya. kemarin. Sekarang lebih ke cara bangkitnya aja. Cara bangkitnya seperti apa, Mbak Kumala dulu? Cara bangkitnya itu bener kata Mbak Lutfi tadi, kita harus ada aktivitas, harus kerja, harus mikir kayak gimana. Cuma sesekali kadang saya nggak enak gitu Mbak. Bahkan kayak kemarin semangatnya ki ibaratnya mau 100%, kadang malah lebih dari 100% kalau yang dulu-dulu ya. Kalau yang kemarin tuh 80, 90 gitu Mas. Soalnya kan biasanya nek sing ngewangi enggak nek sing ngewangi gitu loh. Terus akhirnya terbiasa apa-apa dhewe sampai pulang ambil dari percetakan itu jam 11 malam nyampe rumah jam 12 malam. Ya wis akhirnya mencoba dinikmati. Ya udah, akhirnya sampai sekarang itu masih bisa lah. Semoga cepat sembuh ya Mbak aku ya. Semoga cepat sembuh gitu. Jadi Kayaknya dengan banyakin aktivitas banyakin gitu. banyakin aktivitas sama kumpul ke komunitas kayak gitu. PCKA Kediri. Iya. Belum ada itu katanya ya. Belum ada Komunitas, ya, Mbak, ya. komunitas apa maksudnya? Komunitas untuk belajar Mas. Sekarang Oh. lebih ke upgrade leher ke atas. Oke. Sekarang saya kuliah loh Mas. Oh kuliah. Iya, kemarin kan saya bilangnya S3, SD sampai SMK. Nah, kemarin itu karena ada teman saya yang sejenis dengan kita juga Kak. Dia bilang, calon member S. iya, enggak, tapi PCKA. sudah sold out Kak. Oh, sold out. Iya. Nggak bisa masuk. Gak bisa masuk. Enggak, pas kemarin pas ngasih tahu itu masih Iya, masih sama. Sekarang sama. udah sold out beliaunya. Kuliah aja Kak. Kamu kuliah, kamu penuhi inner cheatmu. Kita itu cewek harus jadi High value. High value. Terus kuliah lagi nggak apa-apa. Pilih yang nggak terlalu menyita bisnisnya kita, apalagi kan
kalau kita kuliah terus ada bisnis kan kadang kayak kecontalan gitu kan Mas. Ya wis akhirnya pilih di salah satu universitas itu. Kemarin baru OSMB. Apa itu? Kayak ospek gitu ya? Iya, kayak apa ya cara pembelajarannya gitu lah Mas 2 hari. Ya udah langsung loh kuliah. Jadi sekarang tuh Kak, kalau ada pembelajaran apapun entah dari TikTok atau dari apa itu langsung tak ikutin aja. Soalnya kayaknya ya itu menyibukkan diri sih sebenarnya, menyibukkan diri. Ben enggak kelingan mantan ya. Kayak lagu DND kemarin. Kalau Mbak Lutfi seperti apa untuk bangkitnya? Nah, seperti apa untuk bangkit? Kalau tips saya itu yang pertama menikmati kesedihan dulu. Kesedihan dinikmati. Betul. Karena dulu kenapa saya depresi? Karena saya ternyata terlalu memaksa untuk cepat sembuh. Gimana itu? Nah, ketika luka itu berdarah-darah, cepat dipaksa sembuh, dipaksa kerja, otomatis darahnya keluar kan lebih banyak, sama konsep lukanya kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya ke psikiater, kemudian belajar psikologi, ternyata tahapan saya banyak yang loncat. Nah, berarti proses kebangkitannya itu yang pertama harus nikmati lukanya. Sedih ya sedih aja. Terima, sadari, kamu harus sadar kamu sedih. Kamu harus sadar kamu sekarang adalah single mom. Sadar dulu. Jangan langsung nerima, enggak apa. Kalau kamu sedih, sedih aja. Makanya kalau nangis itu enggak jangan ditahan. Saya tuh enggak pernah menyuruh orang jangan nangis. Karena nangis itu secara hormonal bisa bantu untuk itu tadi proses kesadaran. Kayak gitu. Nah, setelah sadar barulah mikir bagaimana ini aku harus sembuh dengan cara seperti apa gitu. Belum masalah nerima dulu juga, nerima itu step ketiga. Mau sembuh kapan, ada deadline-nya, sama kayak pekerjaan. Ini pekerjaan ini mau tak selesaikan kapan. Nah dari deadline itu juga nggak perlu dipaksa karena keadaan kita itu nggak bisa dipaksa. Jadi kalau misal kita pengennya sembuh bulan depan, berarti selama 1 bulan menuju bulan depan aku harus ngapain nih biar sembuh? Apakah aku harus bercerita sama orang? Apakah aku harus ke psikolog? Apakah aku harus membiasakan diri delete kontak, semuanya menghilang dari media sosial? Nggak apa-apa. Itu adalah proses yang bisa dilalui untuk cara-cara kesembuhan. Baru setelah ketiga baru menerima itu kalau sembuh gitu. Itulah kenapa lukanya misal Mbak Kumala aku nggak tahu ya, aku nggak bukan praktisi, bukan ini orang yang bisa ngejudge gitu. Jadi kalau yang bisa merasakan ya diri sendiri. Ini lukaku itu sudah sampai mana sih? Apa sih basah, apa wis kering tapi dalamnya masih basah. Yang tahu hanya diri kita sendiri gitu. Salah satu cara untuk menyibukkan diri itu bisa masuk ke poin kedua. Belum tentu orang yang menyibukkan diri itu menerima keadaannya. Pengalian aja. Betul, bisa jadi. Bisa jadi dikatakan pelarian. Bisa jadi cara untuk menyembuhkan, jadi healing. Healingnya orang kan macam-macam ya. Ada yang healingnya kerja, ada yang healingnya staycation, main, nonton, menyendiri, banyak. Saya termasuk orang yang healingnya sibuk, gitu. Kalau diem edan, gitu. Gitu kan? Gila. Nah, makanya kayak itu tadi Mbak Kumala menyibukkan diri sekolah, bagus. Itu self healing, itu bagus. Proses. Sebagai senior yang sudah 12 tahun, Mbak Lutfi, berapa tahun untuk bisa merasakan Mbak Lutfi, oh aku sembuh nih? Itu berapa tahun? 5 tahun. Baru tak validasi saya sembuh. Validasinya seperti apa? Validasinya adalah yang pertama karena izin ya, tingkat sakit saya luar biasa dengan mantan sampai keinginan yang pertama dulu saya keinginannya untuk bunuh diri saya. Kedua ingin membunuh. Parah toh. Nah, tingkat kesembuhan saya adalah ketika melihat orang itu aku nggak benci. Gitu. Ingin membunuh berarti ingin membunuh dia. Ekstrim ya. Ekstrim. Astagfirullah. Untung nggak situ. Untung nggak situ loh Mbak. Kalau jadi nggak ada di sini sih Mbak Lutfi. Iya. Makanya itu kan, makanya orang itu kan ada tingkat kejiwaannya parah, macam-macam ya, tingkat keparahannya macam-macam. Makanya ada orang yang sampai bunuh diri itu karena memang dia wis, aku merasakan itu.
Pikiran apa yang sampai membuatmu ingin bunuh diri itu apa gitu loh? Yang seperti apa? Kalau boleh di bucin ya. Menggantungkan semuanya ke beliaunya awalnya. Bucin gitu, itu Kak. gimana? Boleh juga bertanya. Bucin itu budak cinta. Iya, maksudnya bucinnya Mbak Lutfi seperti apa? Kayak cuinta banget gitu loh sama orang. Mungkin ini Mas, semuanya itu pokoknya kamu gitu loh. Ketika ditinggal kayak nggak bisa gitu. Iya. Kok aku ditinggal sih, padahal aku udah istilahnya wis cinta banget ngurusin semuanya, kerja kok. Jadi kayak wis memberikan 100% kok dia dia memilih orang lain gitu kan. Itu apa akhirnya Sakit. intinya gini loh, saya itu bukan orang yang sebenarnya pada pernikahan itu ketika aku kerja dia nggak kerja atau seperti apa itu sebenarnya nggak masalah bagi saya, selama dalam konteks komitmen pernikahan kan saling tuh. Tapi ketika komitmen itu berjalan ternyata dia mencederai, itu bagiku udah wes nggak fair gitu. Nah, akhirnya dia memilih orang lain. Nah berarti kan ya wes kayak itu salahku, makanya akhirnya aku belajar dari situ. Ternyata kesalahanku adalah merasa memiliki sesuatu. Itu salah. Iya. Itu tak sadari 5 tahun. Makanya nggak sampai 5 tahun lah sing menyadari tentang kepemilikan. Mungkin 3 tahun setelah bercerai ya. Makanya kayak di bisnisku pun sama anakku pun aku tidak boleh merasa memiliki 100%. Makanya saya bilang Zendo itu punya Gusti Allah, aku hanya ini aja. Biar apa sih? Oh, value itu dari situ ya? Iya, itu dari situ berangkatnya. Ya. Biar apa toh? Naudzubillah ya. Ketika bisnis ini diambil sama Allah, aku nggak edan. Siap, iya. Nggak gila seperti kehilangan waktu itu. Jadi itu dari situ turunannya. Iya, kan aku sering dengar itu Zendo. Saya kira itu hanya kayak gimmick. Ya, mohon maaf bukan gimmick ya. Gak apa, orang kayak hanya sekedar apa ya statement aja, belum diresapi dengan hati gitu loh. Tapi ternyata dalam ya. Betul. Dan dari situ dan komitmennya beneran. Jadi kepemilikan ya udah ada kasaran investasi. Jadi ada bagi hasil yang selalu setiap bulan saya berikan kepada investor. Yaitu melalui ekosistem sosial yang saya bangun dalam bisnis macam-macam. Ada bersih-bersih masjid, ada membeli untuk berbagi UMKM yang membutuhkan. Kemudian ada lagi, alhamdulillah saya ada anak angkat, anak asuh. Karena rumah saya kecil, tak titipkan ke panti asuhan ada, yang ada di asuh orang ada, tapi kita support macam-macam. Iya. Kemudian ke driver, banyak lah. Jadi kayak gitu. Jalannya itu kayak gitu, gitu ceritanya gitu. Makanya sekarang saya sudah tidak merasa memiliki sesuatu. Duwe opo itu ini titipan Gusti Allah. Ternyata ditakdirkan menikah lagi, harapanku aku nggak bucin lagi. Ketika mencintai orang pun harapanku nggak bucin. Mencintai karena Allah. Betul, harus dicukupkan sama Allah. Makanya bener kata apa ya? Opik kali ya lagunya. Cukup bagiku Allah itu akhirnya sekarang tak pelajari beberapa tahun ini. Sampai ke tauhid lah ini sampean itu. Alhamdulillah. Ke akidah lah ya. Makanya itu tak syukuri juga karena itu. Kayak siapa itu? Kayak seorang wali perempuan. Wali perempuan. Kayak siapa sih? Al-Adawiyah itu kan mencintai karena Allah. Betul. Itu tak pikir dulu itu orang itu bilang mencintai karena Allah itu kayak gimana? Aku belum dapat dulu ketika orang bilang gitu. Iya. Sekarang itu aku udah belajar, meskipun dalam konteks bukan mencintai laki-laki, tapi mencintai pekerjaan, mencintai keluarga, mencintai anak. Itu tak praktekkan sekarang. Jadi kayak ambisi itu malah Kak. Apa ya? Ya sebatas mampu nggak kamu? Ketika kamu minta A, berarti kamu dititipi Allah harus siap untuk A itu. Berarti pantas nggak kamu? Nah caranya gimana ya kamu memantaskan diri? Itu konsepnya saiki ngono Kak ceritane. Oke. Lu malah serius ya? Iya malah serius. Tadi ngakak-ngakak ya. Kita tadi ngakak-ngakak, sekarang serius. Langsung dapat pencerahan langsung ya. Kamu belajar dari senior ya. Berarti statement sepakat nggak Mbak Kumala dengan statementnya Mbak Lutfi? Sepakat yang masalah bucin ya Mbak ya. Jadi kayak wes ibaratnya ki dulu nggak punya rumah karena kan broken home dari kecil, kurang figur ayah kan ke aku Kak. Terus
dapat ini sing iso ngomong dan lain-lain terus ternyata ya ceritanya sebenarnya hampir sama Kak. Cuma aku bolak-balik gitu loh Kak. Bagus gak buat psikologi? Nggak apa-apa, aku cari tahu Saya enggak. sendiri. Aku tuh orangnya by data, tidak pernah kamu selingkuh ya misal tanpa aku ada data itu enggak. Jadi ketika perceraian itu rata-rata izin ya, tak jeda ya. Perceraian itu pasti bukan karena satu hal aja orang bercerai. Betul. Dan bukan misal perselingkuhan pasti bukan sekali orang itu selingkuh. Pasti itu, gitu nggak? Karena wanita itu sebenarnya Pemaaf banget. fitrahnya pemaaf banget. Pemaaf banget. Fitrahnya pemaaf banget. Terus toh, nggak bucin-bucin no, pasti tingkat maafnya itu udah Tinggi banget. Teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang lihat ini saya mau kasih pesan ke teman-teman yang melihat tayangan ini, mungkin nanti kita tidak begitu membahas teknik bisnis yang banyak ya, karena untuk yang pengen tahu lihat videonya Mbak Lutfi, sudah pernah kita tayangkan 2 kali Mbak Lutfi ya. ya di link di bawah ini ya. Nanti linknya ada di bawah. Boleh juga nih di screenshot nih, video pertama ini, video kedua ini. Termasuk kalau boleh saya spill sedikit, Mbak Lutfi ini adalah awalnya seorang ojek wanita, kemudian berhasil mengembangkan menjadi ojek di Tulungagung dengan berapa driver waktu itu di Tulungagung? Pas sama pecah telur ya? Pas waktu pertama kali pecah telur? Belum ada 30. Sekitar 30. Habis itu sekarang di scale up menjadi 115 115 driver di Tulungagung. Dan kalau di total 445. Kalau Seluruh 400 ada di beberapa kota. Iya, 30. Ada di 30 kota. Jadi memang kalau teman-teman pengen lihat perjalanannya Mbak Lutfi tentang bisnis, nanti di video yang lain. Nah, hari ini kita membahas tentang cara move on-nya. Kalau Mbak Komala ini seorang TikToker boleh dibilang ya. TikToker atau pegiat online dari Lazada ke TikTok. Terus pernah juga omset tertingginya itu 3 bulan 800 juta. Dengan jualan amplop di TikTok ya. Betul Kak. Itu udah 3 bulan. Nah, pada saat patah hati. Nah, nanti teman-teman kalau mau lihat videonya, ini screenshotnya bisa dibantu editor dikasih screenshot. Nanti videonya saya taruh juga di link deskripsi. Jadi kita membahas cara bangkitnya ini. Ini ganti genre channel gitu. Jadi kok jadi rumah tangga. Masih ada relate dengan bisnis. Nggak apa, karena memang ternyata di dunia nyata pun banyak banget womanpreneur yang single planner, single mom gitu ya. Single mom planner itu banyak. Satu, kedua banyak sekali istri atau ibu rumah tangga masih punya suami tapi rasanya udah kayak single parent. Itu banyak. Sebenarnya lebih banyak itu. Karena keputusan mereka untuk ngambil langkah bercerai itu banyak pertimbangan, salah satunya nggak berani, salah 2-nya mikir anak, salah 3-nya masalah ekonomi, salah 4-nya adalah mereka itu sebenarnya nggak yakin aku nanti bisa nggak ya. Bahkan ada lagi yang yakin kalau aku berpisah dengan suamiku sekarang, apakah aku akan mendapatkan yang lebih baik atau justru enggak. Itu juga ada macam-macam. Sorry ya, saking seniornya banyak banget yang curhat gitu. Makanya sampai aku bikin sesi mental health sharing and caring itu ada yang spesial edisi khusus wanita yang masih punggung, bersuami dan single parent. Itu alhamdulillah jalan sampai sekarang. Maksudnya tadi yang masih bersuami dan single parent gitu. Tapi yang masih bersuami yang serasa seperti single parent juga hadir gitu. Oke. Gitu. Mbak Lutfi, aku pernah dengar statement dari Mbak Lutfi dulu entah itu waktu syuting atau di luar kamera saya lupa. Bahkan waktu saking bucinnya atau apa gitu ya, saking senengnya sama mantannya, nggak apa-apa rela untuk diduakan gitu. Bener itu? Betul. Itu pas waktu bucin ya? Iya, karena izin ya. Jadi kan kalau nggak dinikah juga dan saya tuh nggak apa-apa. Diduakan. Nggak apa-apa, tapi ya itu syaratnya apakah nanti kamu bisa memperbaiki pernikahan ini atau enggak, atau justru perhatian semuanya teralih ke istrinya yang baru. Itu tak tanyakan juga, kita diskusikan juga. Tapi dia katanya memilih untuk
tidak poligami, tapi pada prakteknya nggak bisa kan Mas. Terus juga ada statement juga nih Mbak Lutfi akhir-akhir ini yang karena aku sering diskusi Mbak Kumala sama Mbak Lutfi ini. Pernah juga katanya mau balikan, pengen balik ya kan? Itu setelah berapa tahun? Itu tahun berapa ya? 2022 apa 2023 ya? Berarti kan barusan kan udah 10 tahun berpisah. Betul, itu pun karena anak. Maksudnya anakku komunikasi nyambung lagi sama bapaknya. Menurut anakku bapaknya sudah berubah, sudah ada tanda-tanda perubahan. Jadi kita dulu cerai anakku masih 2 tahun ya. Jadi dia sebenarnya notice bapaknya pun ketika sudah besar. Nah dari situ kemudian terlihat ada itikat baik. Ya aku itu ya memang loh apa maaf dan bucin itu kayak kok nggak hilang ya. Kayak kembali lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah habis nggak rasa kepemilikan itu nggak. Tapi kayak misal masih ada rasa. Misal ketika ada orang suka sama kamu biasa aja. Tapi wis menikah rasa cintamu itu bisa jadi lebih tinggi daripada laki-lakimu gitu loh kalau aku kayak gitu. Nah dari situ aku merasa bahwa mungkin ini ada fase baik nih karena pernikahan kita secara agama pun itu tidak talak 3. Kemudian secara hukum itu kalau yang perempuan yang mengajukan perceraian itu talak 1 bunyinya. Jadi secara ini sebenarnya masih bisa balik gitu tanpa ada pernikahan lagi meskipun dia sudah menikah dan bercerai sama yang tadi. Tapi sudah cerai. Sudah cerai ya. Gitu ceritanya. Tapi ya alhamdulillah tidak jadi. Karena Kenapa tidak ya jadi? karena sama Gusti Allah itu tadi. Karena aku tidak akan mengulang merasa memiliki. Jadi mohon dibantu Tuhan apakah keputusan ini baik. Kalau enggak tunjukkan. Nah yang ditunjukkan. Masya Allah. Tunjukkanlah dengan cara yang Tuhan seneng gitu. Tuhan seneng ngasih challenge nih ke aku kan. Jadi ngasih nunjukinnya ya gitu. Ada wanita-wanita yang datang memberikan testimoni yang akhirnya membuat berarti aku jangan balikan kayak gitu. Alhamdulillah loh Kak. Ya dan aku menanggapinya sudah sangat tenang. Jika dulu ketika si itu datang aku mencak-mencak ketika yang episode kedua ini ketika ada wanita yang datang aku lebih santai. Gitu ya Mbak. Jadi karena itu tadi lah aku value-ku aku harus merasa diriku sudah lebih baik, enggak mencak-mencak itu. Jadi tak tanggapi ya biasa ngopi ketemu gini. Gitu. Jadi ya udah ya alhamdulillah sama ngomong. Jadi aku lebih masya dalam hatiku itu enak tapi menghadapi ya sama kayak ke karyawan gitu ya. Masya sarap penuh karyawan ya iso apik-apik ya sama. Konsepnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Kumala apakah ada niatan misal kayak pengen balikan sama mantan gitu? Sesekali kadang kepikiran Mas. Kayak piye ya Mas kene. Seolah neh enggak ya Allah gitu loh. Seolah jodoh maneh enggak ya Allah. Kayak ada kayak gitu, ada yang kayak kelima gitu. tadi kan. Ada dapat yang lebih baik enggak? Iya. Terus nek misal dapat itu nanti ekspektasinya lebih baik apa lebih buruk gitu loh Mbak. Jadi kayak pernah Mas, kayaknya pasti ya Mas ya. Setiap orang yang mungkin sama dengan kita itu pikiran-pikiran kayak gitu bisa jadi pasti ada kepikiran. Cuma kan kadang misal pas ada pikiran kayak gitu tuh ngelingi engko sananu maca buku ceritane balik maneh gitu loh. Terus enggak lah, fokus, tenang, fokus karena mungkin belum terlalu sembuh ya Mbak ya sayanya. Kayak yang Mbak Lutfi tadi bilang, Mbak Lutfi aja butuh waktu 5 tahun, apalagi kan saya yang baru mau 2 tahun. Jadi mau masih 3 tahun. 2023 Mas. Iya kan ini 2025. Belum genep 2 tahun. Belum genep 2 tahun. Belum genep 2 iya. tahun. Jadi masih ada pikiran-pikiran sing kayak gitu tuh masih ada. Cuma karena sekarang fokusnya itu lebih ke anak-anak dan aku piye ya carane ben value-nya lebih naik. Terus makanya itu upgrade walaupun sambil lukanya masih menganga ya. Tapi kan tetap kayaknya harus dipaksa
Ya walaupun nanti sembuhnya nggak tahu kapan, tapi alhamdulillah ini tadi dapat pencerahan dari jenengan Mbak. Kalau kita tuh harus punya tenggat waktu untuk benar-benar sembuh. Tadi ya. Iya, kita harus punya target itu tadi. Jadi di sini tadi, wah aku belajar banget ini tadi ceritanya. Kita harus punya target ternyata. Betul. Ketika melihat materi dari Mbak Lutfi ada target waktu, Mbak Kumala ingin menargetkan kapan? Maksudnya untuk bisa sembuh dengan step-stepnya itu pengen berapa lama? Pinginnya yang pasti secepatnya ya Mas ya, biar move on-nya benar-benar udah plong. Tapi kalau ketemu itu sebenarnya udah nggak yang gimana-gimana Mbak. Cuma kadang saya yang nggak mau nemui. Padahal aku sih mutus nih loh Mbak. Tapi aku nggak belum nemui apa-apa ya. Kan up and down ya. Iman aja up and down, apalagi perasaan kita sama orang. Iya. Jadi misal ketemu itu kayak just ketoknya biasa, cuma nggak pernah tak lihat gitu loh Mas mukanya, nggak mau lihat. Nggak apa-apa. Kalau ngeliat mukanya nggak usah mungkin denial. Maksudnya kudu ndelok nggak? Ya sepengenmu aja. Ya cuma tak sopo gitu toh. Proses alamiah itu biar berjalan, karena dipaksa ketika kita denial sama sesuatu yang alami itu malah nggak bertolak belakang sama energi kita sendiri. Berarti kira-kira saya di tahapan yang mana tadi Kak? Nomor 2 ya. Nomor 2. Apa itu tadi tahapan nomor 2? Proses penyembuhan ya. Masih proses penyembuhan. Enggak apa-apa. Mbak Lutfi kan udah lama, terus ya udah sembuh, enggak pengen kayak cari yang lain gitu Mbak? Pengen. Saya masih optimis, istilahnya gini, kalau sekarang di level saya ya, kalau masih ada ditakdirkan berjodoh sama orang, itu alhamdulillah. Tapi jikalaupun tidak, saya nggak apa-apa. Karena apa ya, masih ada dalam satu hal dalam diri saya itu, ketidakpercayaan diri itu masih ada sometimes. Aku nggak percaya diri punya suami misal, itu masih ada. Tapi itu tidak, itu kayak hal berbeda selain dalam penyembuhan. Bukan berarti ketidakpercayaan diri itu saya belum sembuh, enggak. Setiap orang punya sisi ketidakpercayaan diri. Gitu nggak sih? Betul. Dalam berbisnis saja kadang kita nggak percaya diri juga ada. Ya, karena misal katakanlah pernah gagal dan trauma di bidang ini, maka dia nggak pengen ke situ lagi kan gitu kan? Betul. Jadi karena pernah mungkin merasa kurang berhasil dalam membangun keluarga, merasa kurang percaya diri di area situ gitu. Iya, di area situ. Kalau aku yang bikin nggak percaya diri itu masalah bucin. Itu memang hal yang apa ya, bisa jadi itu kalau dibilang penyakit ya. Takut kecintaan Gimana? banget gitu Mbak. Ya itu tadi loh, apa kalau untuk kepemilikan enggak ya, bucin itu kayak piye ya, membodohkan itu, jadi orang bodoh gitu loh Mas. Masalah mau memiliki alhamdulillah sudah enggak. Tapi kalau jadi auto bodoh itu yang sifat wanita yang kayaknya enggak sendirian deh. Maksudnya Mbak Lutfi takut bucin. Iya. Takut bucin lagi dan tidak siap untuk kehilangan lagi gitu ya. Kalau kehilangan enggak, takut tiba-tiba levelku misal dia cintanya 30, aku 60 gitu, aku kan nggak apa-apa juga sih, gitu nggak boleh ya? Nggak apa-apa, tapi aku takut. Itu nanti nggak apa, maksudnya nggak saling tambah. Maksudnya gini, kan misal dia 30, jenengan 70, nanti bisa nggak sih jenengan yang 30, dia yang 70, jadi kayak naik turun. Disubsidi gitu. Iya, disubsidi. Kan moodnya orang hari-harinya beda gitu Mas. Gimana? Atau kalau itu tuh cuma masalah cowok itu coba. Oh iya, gimana Mas? Kalau cowok itu mencintai cewek kayak gimana sih? Nah itu jadi ganti ya ini yang tanya. Ya. Mohon maaf saya host ya. Iya sih. Kadang-kadang bisa ke bawah sih. Kadang-kadang bisa ke bawah. Misal pasangan kita cintanya sangat berlebih sama pada kita. Saya meyakini rasa itu bisa nular. Bisa nular. Jadi bisa ke bawah. Jadi kalau dulu kan kalau orang-orang mungkin ada kan tradisi di orang-orang kita yang menikah bukan atas dasar cinta. Jadi misal misal di pesantren gitu kan. Ya, ini ta'aruf Gus sama Ning gitu ya. Ta'aruf ternyata secara cocok dan sebagainya mereka nikah. Tanpa kenal atau tanpa cinta sebelumnya. Maka dari hubungan itu kan membentuk kebiasaan. Mereka jadi cinta. Menurutku kayak masih bisa ditularkan gitu kan. Kalau case saya menurutku loh ya. Betul. Berarti manifestingku adalah dapat suami yang bisa tertular dari energi bucinku itu tadi. Iya, dan seimbang. Berarti enggak semua orang bisa tertular ya? Enggak semua berarti. Kan iya, betul. kalau dari yang tak baca, ada orang yang enggak bisa menerima cinta kita.
Ada orang yang nggak bisa menerima cinta kita. Atau cara kita mencintai. Ada. Oh beda, maksudnya gini mungkin apa yang misal ada yang sukanya itu dikasih pujian, Love language kan. love language-nya. Ada orang yang nggak bisa kayak menerima itu ya betul. Oh iya. Nggak menerima love language-nya. Iya. Beda love language-nya mas. Oh. Jadi ada yang Aku suka pernah baca di misal di ya Allah cantiknya gitu wis seneng ya mas ya. Tapi ada juga yang act of service. Iya. Perhatiannya itu kayak tiba-tiba bangun tidur HP-nya udah penuh kayak gitu loh mas. Kan itu termasuk bentuk perhatian ya mbak ya. Maksudnya Mbak Lucy tadi mungkin itu. Iya. Jadi misal act of love language ku ya. Love language ku misal perhatian yang penuh. Sering ngabari, terus kemana misal kepecah telur ngabari. Aku jemput anakku ngabari bla bla. Ada laki-laki yang nggak siap dikabari kayak gitu. Ribet gitu. Ada yang kayak gitu atau ada yang kebalikannya. Nah, harapanku berarti ketemu dengan level yang sama yang betul, bisa betul. menerima. Ya, Kalaupun kata nggak kuncinya sama, itu kayaknya, bisa bisa nerima. menerima cinta dan cara kita mencintai. Betul. Kalau saya pernah dengar kata-kata sabrang nih ya, sabrang anaknya Cak Nun itu. Oh kan. iya. Jadi kan memang kan kita kayak ketemu di tengah kan gitu kan. Jadi misal kayak mentoleransi cara orang untuk bagaimana mencintai kita dan kita ketemu di tengah kan gitu. Nah, itu ya. Kan memang kan ya komunikasi di sering komunikasi, sering mencurahkan apa yang dia inginkan, kita inginkan kan gitu. Akhirnya ketemu di tengah. Kan ketemulah kata saling kan akhirnya saling berkorban di tengah-tengah. Betul. Gitu ya. Itu bisa jadi. Sama halnya kayak gini Mbak Kumala contohnya. Misal kalau cewek kalau ada masalah, misal ini aku nggak tahu kamu kayak gini apa enggak ya. Ini contoh aja. Misal kalau cewek ada masalah bawaannya pengen cerita ke cowoknya misal atau ke suaminya gitu. Di sisi lain suami itu nggak pengen kamu kalau masih ada masalah selesaikan dulu. Oh, nggak mau dengerin dia ibaratnya. Karena ada laki-laki yang belum siap menerima tambahan cerita di tengah kemumetannya itu loh. Laki-laki punya pekerjaan pusing sendiri. Ketika kok tambahi dengan kemumetanmu bisa jadi dia belum siap. Ada laki-laki yang kayak gitu. Jadi banyak tipe laki-laki. Kenapa Bukan hanya banyak tipe laki-laki, perempuan juga banyak tipe. Wanita tapi selalu benar. Iya, betul itu Pasal 1. Mas. Kalau salah lihat pasal 1. Ya, betul itu. Oke. Saya jadi tambah ilmu di sini. Nanti ada berepisode kalau bagus ini. Sebetulnya Mbak Luti cocok loh jadi psikolog kayak gitu. Enggak, tapi lebih ke praktisi ya. Praktisi ya, benar-benar mengalami. Itulah kenapa akhirnya ada beberapa series mental health sharing and caring. Itu aku juga sama psikolog Mbak Ifada, jadi gandeng psikolog. Kalau aku versi praktisinya. Beliau versi keilmuan. Kediri belum ada kak. Kediri. Kemarin yang itu ada orang Kediri. Orang Kediri juga udah masuk di PJKA. Oh belum. Kalau tadi kan katakanlah Mbak Lutfi siap menerima apakah nanti akan ditakdirkan untuk bisa memiliki suami lagi, kalaupun toh enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Toh juga enggak jelek-jelek banget. Toh gini juga baik-baik saja gitu kata-kata Mbak Lutfi kalau enggak salah. Betul. Toh gini juga baik-baik saja. Kalau Mbak Kumala seperti apa? Kalau saya ini menarik sekali kak. Jadi awalnya itu engkau misal pisang engkau nek sing gelem karo aku enggak yo gitu loh. Ada masih ada kayak gitu kak. Jadi pas awal-awal itu karena statement janda itu kan di masyarakat apalagi di desa kan rada negatif toh mas. Apa maneh anake loro. Nah, untuk menenangkan diriku gini, lah terus nyapa lek misal aku rondo anak loro. Wong aku lo yo ayu, aku lo yo pinter. Iku mas kok saya tak nang diriku bagus. sendiri kayak gitu kan. Dan itu valid, bagus itu. Jadi ketika ada orang pastilah itu pasti ke trigger ya mas ya. Kata-kata yang kayak gitu. Aku nge-lag mas. Minum dulu. Monggo pertanyaannya apa mas? Pengen ada lagi atau enggak? Tentunya ya pasti pengen ya mas ya. Apalagi usia saya masih 30-an. Tapi ya kembali lagi kemarin itu sebenarnya secepatnya pengen punya. Karena saya ada anak perempuan. Bentang cintanya itu penuh gitu loh mbak.
kemarin saya mikirnya gitu, tapi kan nggak iso maksa nih keinginannya kita. Jadi kalau misal ditakdirkannya cepet yo alhamdulillah, kalau belum ya wis upgrade diri dulu. Nanti kan ketika wis upgrade insya Allah dapat yang setara kan Mas ya. Masuk tolek enggak nganu Mbak. Amin. Jadi ada rasa ketakutan kayak gitu ada Mas. Dan itu bagus. Apa yang kamu rasakan sekarang udah punya mode pengen menikah lagi di usia perceraian yang 2 tahun ya. Iya. Nah, itu udah bagus karena rata-rata di umur segitu Mas nggak pengen nikah. Oh gitu. Karena masih luka, masih trauma itu masih main kebanyakan ya. Makanya aku bilang yang kamu terangkan itu bagus dan valid. Justru itu harus kamu lanjutkan istilahnya. Alhamdulillah itu sudah one step ahead, lebih baik daripada umumnya rata-rata di usia perceraian segini aku nggak pengen nikah lagi aja, aku belum mikir mereka bahasanya, belum mikir. Nah kalau Mbak Kumala berarti kan udah ada pikiran, bagus itu. Tadi kan karena mikir anaknya kan. Iya. Anak yang perempuan. Jadi kalau nggak salah nih waktu interview Mbak Kumala, karena Mbak Kumala itu merasakan seperti mungkin karena ketika Mbak Kumala kecil kekurangan sosok ayah, fatherless. Kemudian dia itu tidak ingin anaknya seperti Mbak Kumala gitu ya? Iya betul. Makanya dia pengen cepet-cepet gitu. Iya. Terus apa namanya Mas? Karena ya itu tadi saya masuk ngelek Mas. Silakan diminum. Ini sepertinya mau menceritakan sesuatu tapi nggak bisa kayaknya. Iya benar. Nggak usah dipaksa, santai aja sih. Nggak usah diceritakan di sini juga nggak apa-apa. Nanti kalau kamu bilang nggak usah dimasukkan juga nggak apa-apa. Nanti ceritanya di balik layar lah. Kita jadi acara ngerumpi ya. Bener. Pantes loh ya. Dia jadi host bisnis pantes. Materi keluarga pantes. Betul. Oke. Nah, kalau kaitannya bisa dikorelasikan nggak? Jadi kesuksesannya Mbak Lutfi, kesuksesannya Mbak Kumala di bisnis, ini apakah karena itu atau ya something different aja gitu? Karena pernah mengalami luka kemudian sukses atau ada kaitannya nggak? Ada. Tapi bukan selalu ya. Itu tadi lebih kepada karena kita lebih mempedulikan diri sendiri. Makanya ada yang bilang kenapa orang habis cerai jadi kelihatan cantik. Itu aja, start dari situ aja. Karena apa? Karena akhirnya dia mikir dirinya sendiri. Karena selama jadi istri nih, dia mikir suami, mikir rumah, mikir anak. Dirinya itu carry. Istilahnya cintanya itu untuk mereka dulu nih. Baru mikir ke dirinya. Makanya akhirnya ketika dia sudah cerai, dia nggak mikir suami, mikir dirinya gimana biar terlihat fresh, cantik, kemudian ini aku biar dapat uang gimana, kemudian ini aku biar berkembang gimana, gitu kan. Nah jadi gitu, fokusnya udah beda. Makanya sebenarnya pernikahan itu hal yang nggak hanya sakral buat semua orang ya, wanita utamanya, karena itu pasti wanita itu udah ada something yang dikorbankan, utamanya dirinya. Suaminya disek, kebahagiaan suaminya disek, apapun itu, apalagi kalau udah ada anak disek, bojo disek, aku gampang. Itulah kerennya perempuan Mas. Lah akhirnya ketika itu kan itulah ketika udah cerai nggak cuma cantik, nggak cuma tambah cantik, tapi juga bisa jadi terlihat tambah sukses. Lah opo? Karena fokusnya udah itu tadi. Atau juga ada karena ingin kayak membuat dia menyesal atau kecewa, adakah seperti itu? Enggak kalau Gak ada saya, ya? enggak. Kayak kalau saya enggak ya Mas, kayak tanggung jawabnya kan anak otomatis saya yang mikir ya. Jadi kayak gimana caranya biar lebih sukses. Bukan biar lebih sukses, biar saya itu bisa menghidupi anak-anak saya gitu loh. Dengan lebih baik. Baik. Tapi bener tadi kan katanya, kata Mbak Lutfi tadi kan sebelum pisah pun kan jenengan yang tulang punggungnya ada fase di situ. Jadi saya kan juga hampir sama, walaupun cuma 3 tahun ya Mas. Maksudnya itu ketika beliaunya ketika kita kerja sama bareng kan 3 tahunan itu. Jadi sumpah Mas ngelek maneh Mas. Waduh. Oke. Iya. Nggak apa-apa, tenangin dulu aja, santai. Kayak masih itu loh, kayak aduh. Iya, trigger itu namanya. Nggak itu apa-apa. masih Nggak apa-apa. It's okay. It's okay, enggak. Inhale, exhale. Good.
Tapi nggak nangis sudah bagus kok. Mungkin kalau ada air mataku itu. mungkin kalau nggak ada Mbak Lutfi nangis dia. Oh iya. Tapi memang ketika aku diskusi sama Mbak Kumala sering nge-lag sih. Oh berarti bawaan ya Mas. Bukan itu deh kayaknya. Enggak, kalau yang kemarin pas sama Mas Agung itu kan bahas yang inner childku itu ya Mas ya. Masa kecilku jadinya kebawa masih nangis dulu Mbak. Iya, Kalau yang asmara kayaknya udah nggak bisa gitu Mbak. Iya udah Ya, selesai. bagus lah. Udah nggak bisa. Ya bagus lah. Semoga Apakah cepat itu sembuh. tandanya belum sembuh? Tandanya Apa mau hampir sembuh. hampir Hampir sembuh. Insya Allah ya. Amin. Tapi kalau pertanyaan yang tadi dikasihkan ke Mbak Kumala, apakah ada kaitannya patah hati itu dengan kesuksesannya Mbak Kumala? Ada sih Mas. Patah hati dengan kesuksesan karena bentar Mas. Aku belum menemukan itu soalnya. Oh berarti nggak ada kaitannya. Belum. Saya masih belum. Kan mungkin baru 2 tahun itu Mbak ya. Jadi patah hati nggak patah karena hati tetap. sebelumnya dia sudah berbisnis kerja, kan. iya. Kalau Betul. levelku adalah sangat berbeda. Makanya ketika Mas Agung tanya ataukah ada pikiran aku pengen membuat dia menyesal, itu kalau aku ada, kalau Mbak Kumala kan nggak ada. Iya. Kalau Mbak Lutfi ada. Ada. Dan itu akhirnya senjata makan tuan. Ketika udah terlihat sukses, akhirnya dia datang lagi tuh, lihat orang sukses mendekati lagi. Ternyata aku masih buka pintu tuh. Nah akhirnya kan kemakan karena itu aku, makanya nggak bisa. Ternyata niat biar membuat dia akhirnya menyesal itu nggak bagus, malah kembalinya ke aku lagi. Jadi buat teman-teman di luar sana yang pengen sukses atau pengen biar orang itu nyesel, itu nggak works. Tak buktikan sendiri. Nggak works ya. Nggak works. Jadi nggak usah pakai parameter itu untuk sukses. Meskipun memang nggak satu-satunya, tapi kan aku masih ada keinginan membuat sukses. Aku bisa sukses nih, gitu. Tanpa kamu bisa sukses nih. Gitu. Aku ada itu. Tapi ternyata itu jadi senjata makan tuan, balik lagi bumerangnya. Makanya dia ada kesempatan balik lagi kan. Dan Mbak welcome. Karena dia tahu kan kelemahanku apa kan, otomatis. Nah dari situ malah bahaya. Makanya niat untuk berbisnis sesuai fokus di niatnya. Makanya itu tadi. Kalau aku ada, makanya aku tadi kalau Mas Agung tanya apakah ada kayak gitu, aku ada. Kali ini nggak ada, emang beda-beda ya. Betul. Kalau Mbak Lutfi kayak akhirnya ketika sudah menemukan itu tidak baik, kemudian dipindah ke apa? Ditwist ke apa anunya? Motivate-nya. Nah itu kembali. Jadi visiku berbisnis itu tidak pernah berubah. Apa itu? Tapi bisa bertambah. Jadi visi yang pertama dulu aku pengen punya usaha yang bisa punya banyak karyawan dan bermanfaat untuk orang banyak. Apapun keadaannya nanti berpegang teguhku di sini. Kalau nyaun sewu naudzubillah, kalau ada rugi-ruginya jangan sampai akhirnya aku berhenti hingga akhirnya mengorbankan yang ini nih. Tapi ternyata dalam perjalanannya ada keinginan itu tadi, biar dia menyesal. Oh, ada tambahan itu. Tapi alhamdulillah 2 ini nggak hilang sampai sekarang. Apa tadi? Memperkerjakan. Gimana bisa? Ya itu loh, bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat untuk orang aja banyak. intinya. Satunya apa lagi? Membuka lapangan kerjaannya. Oh sama ya, banyak. satu intinya itu, value. Kayak gitu. Tapi ya itu akhirnya seiring berjalannya waktu memang melihat dia lebih soro itu memang seru juga. Sokor gitu ya. Tapi makan tuan. Makan tuan ya. Makan tuannya dia akan kembali lagi ke kita gitu ya. Ya iya ternyata kayak gitu. Bahkan ketika dia curhat aku nggak ada pekerjaan bla 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 bla, ini udah Sokor kapok mbiyen ngono ya. Gitu. Tapi ya kui, ternyata aku diajak balikan ya sempat mau, meskipun alhamdulillah nggak jadi. Nggak jadi. Nah, itu kemakan omonganku sendiri kan, berarti nggak usah. Jadi niat buruk itu nggak usah. Kalau triggernya, kayaknya kan tadi yang bisa mempekerjakan atau bermanfaat untuk orang banyak, kayaknya kayak saklek banget itu, value yang sangat tidak bisa ditawar-tawar. Itu ada asbabnya nggak, ada penyebabnya nggak Mbak itu? Ada, karena aku itu orangnya pengennya sesuatu itu tidak hanya bisa tak nikmati sendiri. Utamanya keluargaku harus merasakan dan orang di sekitarku harus merasakan. Itu tak rasakan banget ketika aku dulu mau sekolah itu susah bayar SPP, orang tua aku susah. Dan bagaimana melihat mereka kesulitan. Dari situ itu aku melihat bahwa ngerasakne angele urip. Itulah kenapa aku sampai dalam
lingkunganku ono sing angel mangan, ono sing angel kerja kayak gitu. Dari situ karena saking dulu itu susah banget, bapakku buruh, ibuku nggak kerja, adikku disabilitas, omahku gedek mbak, wis pokoknya susah lah uripe. Dari situ itu kayaknya tak pakai pegangan sampai sekarang. Makanya aku itu lek iso gak mecat orang. Tapi kamu dipecat orang. Bercanda. Ya tahu sih. Dari akhirnya dari lingkungan yang kemudian sangat di bawah minus, itu iya. kemudian memunculkan visi yang seperti itu. Itu berarti visi sejak lama ya? Ya sudah. Sejak waktu itu Sejak sukuan. sejak sukuan itu. Ya, Padahal masih kerja sukuan loh ya. 2006. Lulus SMA itu aku udah mikir apa ya pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang bisa bantu. Oh jadi guru, aku jadi guru. Akhirnya ketika aku jadi guru tapi ternyata gajinya nggak worth it, tak lakukan terus sampai 10 tahun nggak apa-apa. Masih idealis biar mendeliver ilmu bla bla bla. Tapi akhirnya ketika utangku banyak, apalagi janda ya saat itu. Terus ya akhirnya mikir kalau kemurnian niat ini sudah nggak 100% jadi guru, kasihan muridku yang nerima ilmuku. Apa ya pekerjaan lain yang bisa value-nya sama, nah ketemulah jadi wirausaha itu. Dan ketemulah Gojek itu. Tuh. Dan qadarullah akhirnya saat pengabdianku kan di Muhammadiyah ya Mas, 10 tahun ya. Ketika aku meninggalkan tapi tidak meninggalkan dengan buruk, istilahnya aku mau mengabdi tapi tidak di situ. Ternyata ini ditemukan lagi sama dengan Muhammadiyah. Jadi tetap ada jalannya gitu. Selama niat kita baik. Jadi Zendo ini adalah ojeknya Muhammadiyah. Terus gitu. Yang foundernya adalah orang Tulungagung. Inilah foundernya yang pakai kaos Rabu. Hari-hari besok Kamis aku pakai Kamis. Oke. Nah, kalau Mbak Kumala, apakah ada semacam value yang seperti Mbak Lutfi yang pengen, ini bukan compare ya, maksudnya apakah ada Mbak Kumala value dalam bisnis yang benar-benar diperjuangkan gitu? Insya Allah ada ya Mas ya. Karena kan kalau bisnisnya saya itu kan ke amplop lebaran. Jadi pingin ibu-ibu yang di rumah, apalagi yang kalau di rumah kan nggak ada pekerjaan, jadi bisa buat yang bisa dikerjakan di rumah gitu loh Mas. Oh dibawa pulang, Iya. biar mereka ada pekerjaan. Yang amplopnya kemarin itu kan juga dibawa ke rumah Mas, sebagian. Jadi bisa dikerjakan di rumah, nanti mungkin keluarganya, biasanya kalau teman-teman tuh ngebantunya malam sama suaminya, anaknya gitu. Jadi pinginnya itu bermanfaat buat lingkungan dulu, yang pertama, ibu-ibu terutama. Kenapa terutama ibu-ibu? Karena jarang ya yang kalau mau kerja itu kan pasti meninggalkan rumah. Mamanya saya aja meninggalkan rumah ya kan kerja. Terus saya pinginnya itu ibu-ibu walaupun di rumah itu bisa kerja gitu loh Mas. Lebih ke situ. Dan itu alhamdulillah banyak yang tertolong. Apalagi pas bulan puasa itu kan Masya Allah. Jadi kayak seneng gitu loh Mas ngelihatnya ibu-ibu, lebih ke ibu-ibu. Mengkaryakan ibu-ibu seneng gitu ya. Iya. Sampai berapa waktu Ramadan? 35 yang dibawa ke rumah, dibawa pulang ke 35 rumah. Ibu-ibu Iya, 35. yang kemudian mendapatkan manfaat dari pembuatan amplop itu. Iya. Semoga bulan ini jadi lebih banyak lagi. Amin, jadi amin. 100 mungkin atau 200, 300. Amin. Oke. Jadi lebih bermanfaat ke ibu-ibu. Terima kasih para single mom dan juga janda. PJKA, ketua PJKA. Ya, Distrik Tulungagung. Distrik Tulungagung. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin buka PJKA di daerah mana bisa menghubungi Mbak Lutfi. Tapi saya tidak menerima anggota baru ya. Tidak menerima anggota baru. Karena harapannya nggak ada yang Iya. try. Gitu. Sekarang anggotanya ada berapa? Anggotanya masih 4. Limit. Bukan masih ya, harapan. Jangan ya. Tapi ini sempat 5, alhamdulillah 1 sold out. Sold out. Berarti Alhamdulillah, sudah keluar kamu dikeluarkan. dari komunitas. Iya. Oke, closing sampai bingung aku mau closing seperti apa. Closing statement. Kalau boleh juga deh closing statement lah dari kalian, dari entah tentang apapun lah. Closing statement. Mbak Lutfi Aku dulu, oke. Aku dulu closing statement. Buat teman-teman, mungkin ada yang
senasib sama kita, single mom ataupun mungkin belum menjadi entrepreneur atau pokoknya single mom, jangan menyerah sama keadaan, tetap harus punya value, harga diri kalian itu penting, menghidupi keluarga juga penting, jadi intinya value harus punya, biar kita pantas untuk dapat apa yang kita inginkan. Kalau kita inginnya pengen dapat suami lagi, ya cek pantas oleh sing sekufu gitu. Nice. Bang Kemal ada? Apa ya Mas ya? Sesuatu yang tidak bisa kau beli dengan materi, rawatlah jauh dengan lebih hati-hati. Itu aja sih Kak. Yes. Wah, menarik. Itu dia. Terima kasih untuk kalian berdua. Sampai jumpa untuk menonton untuk di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pecah telur. Quote-nya apa? Aku kayak masih ada rasa untuk ngomong nggak iya gitu loh Mbak. Takut ngomong nggak akhirnya nge-lag gitu. ya.